Shalom, damai di hati. Shalom. Baiklah ibadah kolom hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 dari kolom 1 sampai dengan kolom 16 dimulai. Diundang jemaat berdiri kita melakukan NKB nomor 72 nama Yesus berkumandang. Jemaat undang berdiri. Nama Yesus berkumandang di sejarah dunia. Nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus kaulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Panggilan beribadah. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-Mu. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya dalam gelap. NKB nomor 3, terpujilah Allah. Terpujilah Allah, nikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cepat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suara-Nya. Dapatkanlah Allah demi Putra-Nya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Mari kita tabiskan ibadah kita. Persekutuan ibadah kolom dalam keluarga kita malam ini. Jadilah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Kita melakukan NKB nomor 197, besarlah untuk. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras
Kasih-Nya yang menguatkan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Yesaya pasal 3 ayat 17. Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tiba pada pelayanan firman. Tapi sebelumnya mari kita berdoa, kita meminta tuntunan Roh Allah dalam kita membaca serta merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang kami sembah siang dan malam. Di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menaikkan syukur banyak terima kasih kepadamu. Karena sepanjang hari Engkau telah menyertai memberkati kami dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan, Engkau persiapkan kami semua sebagai keluarga kecil. Di dalamnya ada suami, ada istri, anak-anak, orang tua, bahkan cucu. Kami rindu Tuhan untuk disapa, diingatkan lewat kebenaran yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah Engkau Tuhan yang penuh kuasa, senantiasa menguasai hati pikiran kami. Jamah setiap hati kami, pikiran kami Tuhan, agar lewat firman malam hari ini, kami semua mengerti, memahaminya. Terlebih kami mampu melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Engkau ya Tuhan, karena kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan menghidupkan kami. Amin. Kita membaca Alkitab dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 19. Ada dua perikop pembacaan. Pertama hidup orang Kristen dan yang kedua menderita sebagai Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah.
Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah yang ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang sudah mendengar firman dan memelihara firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, di minggu berjalan ini kita belajar dari kitab pertama Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 19. Dengan tema mingguan, hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai di hati. Pada malam hari ini kita dalam persekutuan ibadah kolom 1 sampai dengan kolom 16. Beribadah di rumah masing-masing. Apa kabar semua? Tentunya kita merasakan bahwa Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan karena kita selalu minta pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, yang pasti kita masing-masing dapat menjawab apa yang kita alami dalam kehidupan pribadi ataupun keluarga. Ada yang bersyukur atau bersukacita, ada yang berduka cita, bahkan ada yang sehat, ada yang tidak sehat, dan sebagainya. Sebagai orang percaya kita diperhadapkan dengan berbagai rencana, kerinduan, serta cita-cita. Semuanya itu butuh perjuangan dalam kehidupan. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Pasti kita semua menginginkan kehidupan pribadi atau keluarga hidup dalam anugerah Tuhan. Kita ingin hidup sejahtera, hidup penuh sukacita dengan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahkan hidup penuh kebaikan. Saudara-saudaraku, kita belajar dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan 19. Ini tentang menderita sebagai Kristen. Kitab 1 Petrus adalah yang ketiga dari surat Kristen Ibrani. Ada bukti di dalam maupun di luarnya bahwa surat ini betul-betul tulisan Petrus. Agaknya ia menulis kedua suratnya menjelang akhir hidupnya. Surat pertama dialamatkan kepada orang-orang pendatang yang tersebar. Istilah pendatang umum dipakai bagi orang Yahudi yang ribuan banyaknya, yang semenjak zaman pembuangan oleh kerajaan Asyur dan Babel telah diam berserak-serak di wilayah kedua negara itu. Jelas surat Petrus terutama dimaksudkan untuk orang Kristen Yahudi. Tidak ada tanda-tanda bahwa Petrus pernah berhubungan langsung dengan mereka. Juga tidak ada pokok-pokok yang diperdebatkan dengan mereka. Maksud surat ialah mendorong orang Kristen Yahudi dan meneguhkan hatinya pada masa penderitaan yang keras. Namun demikian, dalam kitab 1 Petrus ini sangat besar artinya bagi zaman kita ini. Jelas dalam pembacaan kita adalah garis pemisah yang penting supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Sebelumnya, Petrus membicarakan pencobaan yang telah ada. Tapi sesudahnya, api siksaan yang akan datang kelak. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Sebutan saudara-saudara yang kekasih terdapat hanya di sini dan pasal 2 ayat 11, di mana dan menandai permulaan sesuatu bagian yang baru. Saudara-saudaraku, Petrus mengutarakan sesuatu yang memberi nasihat. Ia memulai menyatakan hidup sebagai musafir. Dengan tertib dikemukakan cara menjalani kehidupan musafir itu. Selaku warga negara, selaku hamba, di dalamnya buruh, selaku orang yang telah kawin dalam hubungannya dengan orang luar. Dan bagaimana menahan kesusahan dan dalam hubungannya dengan orang-orang beriman serta saling melayani. Saudara-saudaraku, puji syukur dan amin merupakan garis pemisah bagian ini, supaya Allah dipermuliakan dalam segala sesuatu. Karena Yesus Kristus ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Mengingat dunia zaman sekarang
baiklah kita memikirkan dalam-dalam pasal-pasal yang membentangkan cara hidup musafir. Ini orang Kristen yang hidup sebagai musafir jarang kelihatan pada zaman ini. Mereka cenderung hidup sebagai orang yang menetap, tidak sebagai hamba, melainkan sebagai tuan dan pemilik. Tidak menurut pola-pola ilahi yang dibenarkan dalam pasal ini, melainkan menurut pola menjadi warga negara, pekerjaan atau perkawinan. Maksud dan tujuan utama seorang musafir ialah memuliakan Allah dalam segala sesuatu. Sebagai warga negara, pekerja, suami, istri dalam hubungan kemasyarakatan, dalam menderita atau dalam persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Dalam bagian ini juga Petrus membicarakan kesusahan yang belum terjadi, tetapi tentu akan menimpa orang beriman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Gagasan Petrus mengenai api siksaan, yaitu kesusahan yang besar, sesuai ajaran Paulus dan Yohanes. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya akan didahului oleh suatu masa kesusahan yang besar yang akan datang ke atas orang-orang beriman. Kedatangan Tuhan yang kedua kali itu dikemukakan menjadi orang Kristen tidak gampang, karena harus ikut Tuhan Yesus, menyangkal diri dan pikul salib. Dengan tema kita, hargai dan topanglah mereka yang bekerja keras untuk kebaikan. Mari kita semua saling menopang, mendukung dalam doa, dalam pekerjaan Tuhan. Dengan kita berbuat baik terhadap sesama kita, terhadap semua orang, bahkan kita giat dalam pekerjaan Tuhan dengan sukacita, maka jadilah berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dimanapun kita pergi dan berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, menjadi orang Kristen tentunya selalu mengandalkan Tuhan, setia taat di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kita, keluarga, selalu mengandalkan Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Buatlah relasi yang baik lagi dengan Tuhan, bahkan juga relasi kita dengan sesama kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dengan penyampaian dari Petrus ini disampaikan kepada kita semua, agar waktu Tuhan kita semua tidak tahu kapan Dia datang. Di kali yang kedua Dia datang sebagai hakim yang adil. Dia tidak kompromi dengan kejahatan. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Untuk itulah ada kesempatan bagi kita semua untuk merubah sikap tingkah laku kita yang tidak baik menjadi baik. Kita tanggalkan semua kehidupan yang lama yang penuh dengan dosa dan mau hidup baru bersama dengan Tuhan. Biarlah kita semua dibaharui oleh Tuhan. Bahkan Tuhan Allah akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya yang luar biasa. Dengan kekuatan Tuhan kita semua dimampukan dalam tugas kerja, dalam tugas pelayanan. Mari kita saling menopang, mendukung dalam doa. Doa kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, itu luar biasa di hadapan Tuhan.
dan biarlah ada kerendahan hati, kelemah lembutan dalam kehidupan pribadi keluarga kita. Inilah renungan kita malam hari ini. Selamat untuk kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memberi persembahan. Kita melakukan NKB nomor 199, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa syukur. Kita berdoa. Bersyukur kami ya Tuhan di malam hari ini, karena kasih-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami merasakan di mana Tuhan tetap menjaga, melindungi kami, memelihara kami, terlebih memberikan napas kehidupan yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa, karena malam hari ini kami juga sudah bernyanyi bersama, berdoa bersama dan mendengar firman-Mu bersama-sama. Kiranya firman Tuhan senantiasa memberi kekuatan bagi kami sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan, pergumulan dalam hidup kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau Allah sumber kekuatan, Engkau Allah yang mampu mengendalikan segala sikap tingkah laku kami, agar senantiasa berkenan kepadamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, tadinya kami telah memberi persembahan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Diberkatilah persembahan berupa rupiah, bahkan persembahan tubuh jiwa kami di hadapan Tuhan. Biarlah senantiasa Tuhan selalu menyertai memberkati kami dalam tugas kerja kami masing-masing, terlebih dalam tugas pelayanan. Engkau selalu curahkan berkat, kesehatan, kekuatan kepada kami. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, memberkati keluarga kami masing-masing. Di dalamnya suami sebagai kepala keluarga, sebagai imam dalam keluarga. Engkau selalu bersama dengan mereka, dalam mereka melakukan pekerjaan, mencari nafkah untuk kehidupan keluarga. Begitu juga dengan istri, mama, Tuhan berikan hikmat dalam melayani suami, bahkan membantu suami dalam pekerjaan, dalam mendidik anak-anak. Engkau selalu memberikan kemampuan. Begitu juga dengan anak-anak dalam pertumbuhan jasmani maupun rohani. Engkau berikan pertumbuhan yang sehat, yang kuat, diberkati oleh Tuhan. Begitu juga dengan anak-anak kami dalam studi, PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar, SMP, SMA, ataupun SMK, sebagai mahasiswa.
Ya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kehidupan anak-anak kami. Engkau selalu berikan hikmat, akal budi, kepintaran, kedengar-dengaran, serta takut akan Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau berikan pekerjaan yang layak untuk mereka. Anak-anak kami yang sudah bekerja, ya Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam pergaulan mereka. Arahkan hati mereka, Tuhan. Jauhkan mereka dari segala godaan, cobaan, tantangan. Terlebih Tuhan, tawaran-tawaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Seks bebas, bahkan narkoba. Engkau jauhkan dari kehidupan anak cucu kami. Ya Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Berdoa kami Bapa untuk Ketua Badan Pekerja, Bapak Pendeta Theo Tawaris, Master Teologi, sebagai Ketua Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, sekaligus juga sebagai Ketua Wilayah Mapanget 1. Engkau selalu tambahkan hikmat bagi dia, persatukan dengan seluruh pelayan khusus, dari kolom 1 sampai dengan kolom 16. Kami sebagai pendeta pelayan, bahkan sebagai guru agama, kostor, pegawai, bahkan penatua Bipra, serta seluruh anggota jemaat. Persatukan kami semua Bapa, biarlah ada kebersamaan, bahkan semua program boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon campur tangan Tuhan. Ya Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga untuk orang-orang tua yang sudah lanjut usia. Ya Tuhan, Engkau tambahkan kekuatan ekstra. Engkau berikan sukacita bersama anak cucu Cece, bahkan sukacita bersama dengan Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, kami menopang dalam doa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam proses pengobatan, dalam proses pemulihan. Ya Tuhan, Engkau yang Maha Tahu sakit penyakit yang mereka derita saat ini. Kami yakin dengan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, sakit penyakit yang mereka derita disembuhkan, dipulihkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan iman percaya mereka Bapa. Berikan pengharapan terus bagi mereka. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami juga menopang dalam doa untuk saudara-saudara kami, keluarga-keluarga yang saat ini dalam pergumulan, di mana saudara-saudara mereka, bahkan orang yang mereka cintai, kasihi, mengalami virus corona, dinyatakan positif, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan mereka dirawat di rumah, atau disendirikan. Ya Tuhan, Engkau yang penuh kuasa, senantiasa hadir tengah-tengah pergumulan mereka, terlebih sakit penyakit, wabah virus corona yang dialami oleh mereka. Engkau sembuhkan, pulihkan ya Tuhan. Biarlah iman percaya mereka dikuatkan, dikokohkan oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berdoa kami untuk pemerintah kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok kelurahan dan desa. Engkau selalu memberikan hikmat bijaksana, kearifan serta takut akan Tuhan. Sehingga dalam mereka menjalankan tanggung jawab, mereka selalu minta pertolongan daripadamu Bapa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kehidupan kami semua, keluarga kami masing-masing, kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Inilah doa kami, permohonan ucapan syukur, hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama.
Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, kita melakukan pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lekang. Tiada yang lekat di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus menyertai memberkati pribadi kita dan keluarga kita sekarang ini sampai Maranatha. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kolom kita malam hari ini. Shalom, damai di hati,